Bu Gerta. Selamat pagi, Pak. Kenapa ini muka murung-murung gitu? Saya masih kesal, Bu. Entahlah saya ini. Apa salah saya kemarin tuh? Kenapa? Kok bisa ada masalah? Bu Gerta enggak tahu masalah saya. Ya mana saya tahu, Bapak cerita aja belum. Oh, gitu. Bu Berta, Ya, ada lihat enggak kemarin Bapak pengawas itu datang? ada. Ah, dia kan ini kemarin kan ada beliau itu jadwalkan supervisi. Tahu enggak Bu Berta saya di supervisi kemarin? Ya tahu sih ada jadwal supervisi ya Pak Ari. Nah, Tapi ya enggak tahu ada masalah lain. itulah saya itu di supervisi. Jadi pengawas itu datang. Saya di supervisi. Sudah saya serahkan semua perangkat saya. Perangkat saya lengkap. Ya, semua RPP juga sudah sesuai. Jadi beliau ini begini, seolah-olah beliau ini menyalahkan saya gitu. Jadi gara-gara saya itu tidak pakai buku teks dalam mengajar, buku teks yang utama, saya kan udah bawa buku pendamping banyak. Jadi beliau nanya mana buku teksnya, saya tidak pakai buku teks, saya pakai buku pendamping. Jadi beliau mempermasalahkan hal ini, kemudian lapor kepala sekolah, saya dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah pun seolah-olah ikut menyalahkan saya. Oh begitu ceritanya. Iya, saya masih kesal ini Bu. Aduh, udah kesalnya tunda dulu boleh nggak? Gimana ini kesal saya udah terlalu dongkol. Saya disalahkan, saya tidak bisa ini Bu, saya tidak terima gitu. Ya kalau begitu coba Pak Ari lebih mempertanyakan kepada diri sendiri dulu deh. Kayaknya saya pikir permasalahannya bukan hanya masalah di situ, mungkin ada hal-hal lain kali yang dilihat dari pengawas atau kepala sekolah sehingga Pak Ari bisa dipanggil. Enggak Bu, beliau kan kepala sekolah nyampaikan ke saya Bu. Karena saya ini tidak pakai buku teks yang dianjurkan pemerintah, saya cuma kebetulan pakai buku pendamping, tapi buku pendamping pun sudah sesuai dengan kurikulum, tidak ada yang melenceng dari kurikulum. Itu aja masalahnya sebetulnya. Terus kepala sekolah bilang apa? Kepala sekolah bilang, saya disuruh pakai buku teks yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sesuai dengan Kemendikbud. Saya bilang, isinya kan sama Pak, tidak ada. Saya ngajar sudah 15 tahun, takkan mungkin saya tidak hafal materi kan Bu? Coba Ibu pikir. Ya saya tahu Pak Ari sudah 12 tahun mengajar di sekolah kita. Tapi ya paling tidak setiap tahun itu kan kita ada supervisi. Masa permasalahannya cuma buku teks saja? Saya pikir ada masalah lain mungkin. Tidak ada Bu, makanya saya kesal sekali itu. Terus apa yang Pak Ari mau lakukan? Saya tidak tahu, saya masih dongkol dengan kepala sekolah dan pengawas itu. Saya masih belum terima. Dipanggilnya kemarin setelah mengajar Bu. Jadi kesal hari ini. Oh, masih. Jadi hari ini masih kesal. Ya ampun. Terlalu. Coba nyanyi dulu deh Pak Ari. Biar enggak kesal. Enggak bisa nyanyi saya Bu. Kok bisa? Udah kalau gitu tertawa dengan saya lah kalau gitu ya. Boleh. Coba tertawa dulu. Masih terpaksa. Oke, gini. Jadi dari permasalahan Pak Ari, saya sudah menyimak sedikit ya. Saya pikir sih permasalahannya bukan hanya dari Pak Ari saja, dan juga bukan hanya masalah buku teks itu, tetapi bagaimana kepala sekolah menyikapi apa yang disampaikan oleh pengawas. Misalkan pengawas mengatakan
Pak Ari itu tidak menggunakan buku teks dan Pak Ari langsung dipanggil. Dimarah nggak tuh? Enggak, cuma disarankan aja. Oh, disarankan. Tapi kalau dimarah ya bisa jadi juga Pak Ari bisa membludak marah seperti itu sampai hari ini gitu kan. Tapi kalau hanya dipanggil dan disarankan, mungkin memang ada rasa masih belum terima, tapi paling tidak Pak Ari bisa berpikir lah, kenapa harus disarankan menggunakan buku teks itu gitu kan. Oh iya. Jauh. Nah, sekarang menurut Pak Ari, bagaimana sikap Pak Ari menanggapi dari kepala sekolah? Kepala sekolah Saya dulu deh. sih menanggapinya sih masih menanggapi negatif aja, Bu. Masih negatif ya. Terus kalau si pengawas, Sama juga, Bu. mungkin karena caranya kali ya, Pak Ari masih belum terima ya. Mungkin, Bu. Oke, kalau begitu, begini saja deh. Coba Pak Ari pikir baik-baik. Dan cek kembali RPP yang Pak Ari buat. Mhm. Setelah itu, apakah cukup buku pendamping yang Bapak gunakan di luar dari buku teks? Oh iya, nanti saya cek. Mana tahu ada kekeliruan sedikit, jadi yang diinginkan seorang pengawas itu ini loh buku teks yang seharusnya Pak Ari gunakan, dan di sini sudah memenuhi apa bagian-bagian dari Di sini. Hilang Mbak Berta tuh. Ini adalah. Nah, hilang tuh. Bu Bertanya hilang. Iya. Nggak apa-apa, biar aja ditunggu dulu, Bu. Nggak bisa digantikan masalahnya. Oh gitu. Masuk tuh Pak. Masuk tuh. ini maaf keluar masuk, aduh, sepertinya signal. Oke, gitu ya Pak Ari ya. Ya, Coba Bu. dicek kembali RPP-nya. Di RPP Ya, Bu. kan ada bagian tuh, ada materinya, terus sumber belajar yang Bapak gunakan mungkin masih kurang. Ya, Bu. Coba bisa Bapak lihatkan ke saya juga. Bisa. Bawa sini deh. Ah, Kita iya, iya. sama-sama lihat. Coba Ibu lihat ini. Ya. Oh, ini RPP-nya ya. Ya. Tema 7 ya, Pak ya. Iya, Bu. Oh ya. Pak Ari. Nih, coba dilihat. Ini di RPP sumber belajarnya kan ada buku tema 7 pegangan guru, tema 7 pegangan siswa. Terus di sini nih pantasan pengawasnya bilang harus menggunakan buku teks. Oh iya, Bu. Nah. Iya. Materinya ini loh belum begitu mengena. Makanya anak-anak tadi sempat ada yang bingung kan? Iya, Bu. Nah, dari cerita Pak Ari itu. Jadi ya saya pikir itu bisa diperbaiki ya Pak. Iya, Bu. Nah, terus gimana nanti dengan kepala sekolah udah terlanjur dongkol tuh? Mana boleh dongkol sama kepala sekolah? Itu anggap ya orang tua kita juga. Ayo. Ya nanti saya coba ke beliau. Saya coba minta maaf, benar. Berkomunikasi dengan beliau. Nanti saya istirahat saya ke menghadap beliau. Pertama ya menjelaskan kesalahan saya. Nanti saya mencoba menjelaskan kesalahan saya, berkomunikasi baik-baik dengan Pak Kepala Sekolah.
Kemudian nanti saya coba menghubungi pengawas juga. Saya minta maaf ya karena kemarin saya sempat agak ini bermuka masam depan kepala sekolah, depan pengawas ini. Nanti coba saya telepon beliau, Bu. Oh ya. Jadi bisa digabungkan bertiga ya. Insya Allah nanti saya itu kan komitmen saya yang pertama tuh, Bu. Karena Iya. nanti setelah saya menghubungi beliau, nanti saya untuk kedepannya untuk pembelajaran saya coba selalu mensinkronkan antara RPP dengan dengan buku teks sumber belajar yang ada di RPP dengan yang saya bawa. Kan saya ini masih copy paste Bu RPP-nya. Ketahuan ya Pak ya. Itu saya periksa tadi. Tapi di Iya, makasih, LKPD, Bu. di LKPD Bapak tuh udah ada sih juga sebagian, tapi tidak begitu maksimal karena dia dari sumber belajarnya tadi. Iya, Bu. Nah, mungkin itu yang dimaksud pengawasnya. Sehingga dia harus menyampaikan, tapi sudah betul ya pengawasnya menyampaikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah yang memanggil Pak Ari. Saya Iya, Bu. pikir itu udah sangat-sangat sopan ya. Sayanya aja mungkin yang ini, Bu. Yang terlalu emosional dan merasa sempurna gitu. Atau ada masalah lain nih Pak Ari? Alhamdulillah enggak baik dengan kepala sekolah. Tapi tadi pagi sudah disapa kan kepala sekolahnya? Tadi pagi belum, Bu. Mana masih dongkol. Berarti nanti pulang ini disapa ya Pak ya. Insya Allah. Jangan sampai kasihan itu orang tua kita. Oh iya, Bu. Siap, Ya. Bu. Tadi kan Pak Ari udah bilang nih mau komunikasi kembali dengan kepala sekolah, dengan pengawas gitu kan. Iya. Terus apa yang mau Bapak sampaikan dengan mereka? Nah, saya ingin menyampaikan minta maaf atas sikap sikap saya terutama ya, karena saya tidak ada ngomong apa-apa, jadi atas sikap saya yang kurang mengenakan baik di hati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, juga minta maaf kalau saya sudah agak menentang dengan pengawas sehingga menjatuhkan, ibaratnya memalukan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan gitu. Ya. Dan untuk kedepannya saya akan menerima apa yang disarankan baik oleh pengawas maupun oleh kepala sekolah. Ya, super sekali itu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Semangat ya untuk ke berikutnya. Iya, insya Allah semangat, Bu. Iya. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya dengan saya. Mana tahu saya bisa. Bu. Oh, siap. Bu Berta kan kawan saya yang paling baik. Oh iya pasti. Masih dianggap baik saya ya Pak ya? Iya. Tapi biasa ada yang suka kelahi dengan saya itu? Oh, itu urusan Ibu Berta. Tapi jangan juga kelahi sama pengawas sama kepala sekolah ya. Nggak setuju saya. Siap. Oke, jadi Pak Ari sudah menyadari apa kekurangan dan kelebihan dari Pak Ari. Ternyata kita memang tidak bisa belajar sendiri. Jadi ada sesuatu hal yang memang kita harus minta bantuan orang lain. Mungkin pada saat itu tergesa-gesa ya, tergopoh-gopoh, pengawasnya juga datang keburu-buru. Jadi RPP mana aja yang ditunjukkan ketika ketika dilihat dan disupervisi masih belum siap dan dikatakan kesalahannya pun melalui prosedur yang bagus juga ya, tidak sembarangan tempat, tidak dimarahi depan anak-anak, Pak Ari. Iya Bu. Oke, Pak Ari. Siap. Semangat terus. Jangan lupa minta maaf sama kepala sekolahnya, sama pengawas. Siap, Bu. Ya. Belum pulang nih. Oke, Bu. Mari. Ya, saya pulang dulu ya. Ya, sudah. Terima kasih.
Suara Bu Yani di mute. Iya, lupa saya. Iya. Oke, siapa komen? Pak Hendra ya? Aduh. Ayo Pak Hendra. Ya, saya tadi agak terkesan dengan nih ya, dengan Pak Ari ya. Jadi saya kira tuh dia hampir naik seperti orang lagi sedih ya, dia suaranya ya. Yang disampaikan oleh Bu Berta, saya cukup menggambarkan tentang prinsip kita lah ya. Jadi ada tujuannya, walaupun awal-awalnya mungkin masih untuk konekkan, mencari kayak chemistry mereka berdua lah ya. Jadi tujuannya oke, identifikasinya oke, ada rencana aksi, lalu juga untuk tanggung jawabnya, lalu juga mereka ada kasih sampai Pak Ari tahu apa yang harus dilakukan oleh Pak Ari tentang melihat mana kesalahan keliruannya dan sebagainya. Menurut saya itu sangat baik ya, sampai juga ada endingnya ya. Menurut saya sih bagus sih, dan ini jadi kita bisa sebagai coach kayaknya sadar lah akan apa yang dilakukan tanpa harus kita terlalu banyak memberikan solusinya. Oke. Terima kasih. Ini tambah.